Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Prime dan kita masih berdialog terkait dengan perkembangan kasus pembunuhan Vina dan masih bersama Pak Yusuf Warsim, Mas Reza Pramadya dan juga Prof. Hipnu Nugroho. Saya ingin ke Mas Reza. Mas Reza, Bang Hotman ini mengatakan dibentuk tim pencari fakta atau meminta Pak Jokowi untuk membuat tim pencari fakta. Apakah memang tidak percaya atau kurang trust terhadap Polri sendiri atau seperti apa? Jadi sebetulnya kita sih bukan tidak percaya atau tidak trust, kita sangat percaya dengan profesional dari Polri. Tapi melihat kasus ini dari awal itu kan memang ada kejanggalan. Itu yang tadi saya bilang, dua terduga DPO itu kan kenapa dihilangkan gitu kan dengan sangat terburu-buru. Sedangkan amar putusan yang lain itu sudah ditetapkan dua terduga DPO lain sudah ada perannya masing-masing. Jadi bukan kita tidak percaya, tapi dalam kasus ini ada yang kami kira itu ada kejanggalan gitu kan. Jadi makanya perlu dibentuk tim pencari fakta untuk lebih membuat kasus ini transparan. Jadi seperti itu, bukan kita tidak percaya, kita sangat percaya sekali dengan kredibilitas Polri. Tapi untuk kasus ini kita melihat ada kejanggalan gitu. Baik. Itu aja sih Mas. Oke, tapi terkait dengan pergerakan dari tim kuasa hukum Vina sampai saat ini, maksudnya tidak ada yang atau tidak melakukan pencarian terhadap siapa pelaku pembunuhan Vina ataupun Eki seperti itu, Mas Reza? Jadi sebetulnya kita sih karena kita mempercayakan kasus ke pihak kepolisian, kita tidak mencari sendiri, tapi kan kita serahkan kembali ke polisi untuk kembalikan lagi ke BAP awal dengan peran masing-masing dari terduga DPO. Itu yang kita fokus gitu loh Mas. Jadi kalau misalkan memang tetap tidak bisa untuk menjelaskan, ya silakan kita memohon kepada Pak Presiden Joko Widodo untuk membuat untuk membuat tim pencari fakta yang lebih netral dengan mungkin diisi dengan para profesor di ahli-ahli pidana. Nah setelah ada bukti-bukti tambahan, kita serahkan kembali ke pihak penyidik di kepolisian untuk membuat kasus ini lebih transparan dan terang benderang, dan akhirnya bisa transparan, lebih jelas lagi, oh ternyata benar seperti ini alurnya begitu loh Pak. Baik. Pak Yusuf ini terkait dengan misalkan kayak ada tes psikologi yang dilakukan atau yang diminta oleh pihak kepolisian kepada Ibunda Peggy, hal-hal seperti ini bagaimana menurut Pak Yusuf melihatnya, karena banyak yang mengatakan bahwa hal ini tidak relevan seperti itu. Bagaimana Pak Yusuf? Iya, saya mencatat yang paling utama tadi yang diusulkan oleh Bang Hotman ini terkait dengan TPF. Tentu kami catat ini menjadi tantangan bagi penyidik ya, untuk benar-benar membangun ya kepercayaan untuk benar-benar profesional dan transparan, kan itu sebenarnya. Tetap kita catat ini menjadi tantangan kepada penyidik. Nah, terkait dengan pemeriksaan psikologi, kalau itu kaitannya dengan saksi dan tersangka, tentu itu psikologi forensik ya, psikologi kriminal dalam arahan dalam saran dan masukan kami, tentu itu dalam rangka untuk mengetahui watak dan kepribadian, sehingga ini akan memberikan penjelasan secara psikologi forensik kepada penyidik terkait dengan pendekatan dan teknik penyidikan agar berkualitas, menghindari adanya pelanggaran-pelanggaran hak tersangka, di mana salah satu hak tersangka itu kan bebas memberikan keterangan, ya. Tidak ada intimidasi, tidak ada paksaan, sehingga pendekatannya benar-benar psikologi, ada hubungan psikologi antara penyidik dan tersangka. Tentu yang paling utama termasuk itu memeriksa kalau psikologi forensik itu kan melihat ke belakang, melihat ke belakang bagaimana hubungan dengan keluarga, dengan orang tua, sehingga itu yang
barangkali menjadi kebutuhan penyidik mengajukan pemeriksaan untuk orang tua tersangka. Hanya yang paling utama, ini lagi-lagi ya transparan, dijelaskan saja apa adanya, apa sesungguhnya substansi maksud dari pemberitaan psikologi ini. Tentu ini kita sarankan kepada penyidik. Ya tentu sekali lagi kepada keluarga PS ya tidak ada paksaan, ya dikomunikasikan dengan baik, dijelaskan setransparan mungkin kepada kuasa hukum, karena ada kuasa hukumnya, apa sebenarnya. Kalau memang itu lebih banyak menguntungkan, ada pada kan kaitannya dengan tersangka hanya itu kan pembelaan, memberikan keterangan secara bebas itu kan di dalam konteks kalau itu memberikan keuntungan pada dirinya, yaitu harus dijelaskan itu. Tapi yang namanya pihak tersangka ketika itu menganggap tidak banyak menguntungkan pada dirinya, ya mereka berhak untuk menolak. Ini harus transparan dijelaskan kepada pihak keluarga terkait dengan apa maksud dan tujuan pemberitaan psikologi untuk orang tuanya. Itu kita. Baik, Pak Yusuf, ini terkait dengan kemarin Bang Oto juga mengatakan bahwa ayah almarhum Eki ini yang memeriksa para terpidana padahal dia saat narkoba seperti itu. Bagaimana Kompolnas menyikapi hal tersebut? Ya ini ya sebenarnya yang kami syaratkan, kami rekomendasikan perlunya audit investigatif. Audit investigatif yang kami sarankan itu sasarannya dua. Pertama, pada proses ada diduga Polsek Talun menyimpulkan kecelakaan. Itu mengakibatkan korban terus langsung dimakamkan. Nah, kemudian itu kan peristiwanya 27 Agustus. Itu perlu diaudit. Bagaimana profesionalitasnya, membuat kesimpulan itu laka lantas. Yang kedua, proses penyidikan di Polresta Cirebon. Memang dalam catatan pada tanggal 31 Agustus orang tua korban yang kebetulan itu Pak Rudiana, orang tua almarhum Eki, membuat laporan polisi. Nah, kan di dalam proses penyidikan pertama sekali yang itu dimintai keterangan itu tahapannya kan pelapor. Nah, versi pelapor dulu. Baru saksi yang terlapor itu tentu belakangan. Jadi dalam konteks ini itu perlu dalam konteks audit investigatif itu sudah pasti itu sasaran audit. Oleh karenanya, ketika pun melalui proses penyidikan terhadap tersangka PS ini, kami memandang telah menyarankan pelapor yang itu adalah orang tua korban Eki tetap perlu diperiksa karena dia statusnya pelapor pada waktu itu. Mas Reza, bagaimana komunikasi pihak keluarga Vina dengan keluarga almarhum Eki? Apakah sudah terbuka seperti itu? Jadi untuk komunikasi kita dengan ayah dari almarhum Eki, Pak Rudi, memang masih belum ada komunikasi dari awal kita mendampingi almarhum keluarga Vina. Juga kita berusaha untuk bertemu melalui SMS ataupun di DM, itu masih belum ada respon dan ya belum ketemu, belum bisa berbicara. Tapi menurut tadi Bang Hotman juga baru beberapa hari yang lalu ada pihak dari keluarga Pak Rudi ingin meminta kami sebagai tim kuasa hukum, tapi kita menolak. Untuk meminta apa nih? Sebentar, bisa saya tambahkan, Mas? Jadi boleh. Biar untuk pengetahuan, memang kami mendapatkan informasi pada saat tanggal 28 Mei kami meminta klarifikasi. Ini Pak Rudiana ini kalau diajak ngobrol masalah ini, itu muncul kesedihannya, sehingga dengan kesedihannya itu sulit untuk memberikan keterangan. Nah, jadi itu kok seperti itu. Kami sendiri belum pernah juga bertemu. Tentu kami hanya menyarankan ya, karena statusnya juga sebagai pelapor, dalam hal ini kan sebagai saksi pelapor yang paling utama untuk tetap diperiksa. Itu sebagai konfirmasi untuk kita semua. Baik, Mas Reza, silakan Mas Reza. Iya, jadi memang beberapa hari yang lalu memang ada pihak dari Pak Rudi menelpon Bang
Mbak Putri, melalui Ya, Mbak ya. Putri untuk berbicara dengan Bang Hotman, memang untuk meminta kita menjadi kuasa hukum dari Pak Rudi, tapi kita menolak karena kita kan sudah menjadi kuasa hukum dari almarhum Prof. Nah, itu yang baru beberapa hari yang lalu. Tapi kalau untuk komunikasi dengan Pak Rudi, kita belum ada komunikasi sama sekali. Baik. Terakhir kita tunggu perkembangan dari satu hal tersebut tadi itu terkait dengan Pak Rudi itu. Saya ingin terakhir ke Prof. Ibnu. Prof, ini bagaimana melihat rangkaian peristiwa ini? Memang Kompolnas mengatakan bahwa akan mengaudit pihak kepolisian terkait yang pernah terjadi. Nanti kedepannya apa yang harus dilakukan oleh polisi sendiri, Prof? Karena kita tahu sekarang semua mata itu tertuju ke pihak kepolisian dan takutnya semua yang dikeluarkan oleh kepolisian itu salah di mata masyarakat, Prof. Ya, ini Mas, bicara hukum, bicara bukti. Siapa yang menuduh harus membuktikan. Itu prinsip hukum. Oleh karena itu saya kira kita apresiasi kerja tim Pak Yusuf, Kompolnas yang begitu luar biasa mengevaluasi, mengawasi di dalam pelaksanaan pemeriksaan penyidikan ini. Kan itu. Cuman pertanyaan sekarang ini, kalau kita lihat kan sudah hampir 70 saksi yang diperiksa. Ya. Dalam hal konsep sekarang, penyidik mohon tidak berkutat pada saksi, tapi adalah bagaimana pembuktian saintifik ketika itu. Saintifik, karena bicara saintifik itu bicara bukti yang kekal, Mas Samuel. Kalau saksi itu bisa lupa, bingung, linglung, terpojok dan sebagainya. Itulah yang harus kita lakukan. Makanya kalau kita lihat besok di RUU KUHP yang ke depan, bukti pertama itu bukti elektronik, Mas. Kalau bukti elektronik itu kekal semuanya. Nah, disinilah saya kira silahkan teman-teman penasihat hukum menyatakan ABC, silahkan para saksi mengatakan BCD, silahkan para tersangka dan sebagainya. Tapi bukti-bukti saintifik ini harus diakuratkan. Karena itu yang bukti pasti, bukti mati tapi bicara sepanjang masa. Dari situlah akan ditarik bagaimana korelasi dengan bukti yang disampaikan. Karena dalam teori three angel pengungkapan harus berdasar pada bukti forensik tadi. Bukti forensik bukan alat bukti, tapi membantu alat bukti, membantu mengungkapkan. Dengan demikian berbasis pada saintifik, insya Allah Polda tidak terkecoh dengan situasi yang sekarang ini. Begitu Mas menurut saya. Baik, terima kasih Pak Yusuf, Mas Reza dan juga Prof. Ibnu telah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Kita masih terus menunggu perkembangan dalam kasus ini. Semoga kebenaran yang terkuak ke depan publik. Selamat malam. Bapak-bapak. Malam. Malam Pak Yusuf, Pak Reza. Pak Yusuf. Ya, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di tempat Anda.